Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV, berjumpa kembali tentunya bersama saya Nurul Afni dalam program Penajo Aceh. Penajo Aceh kali ini pemirsa, kita akan mengunjungi salah satu tempat pembuatan muluh tepeh, yaitu khas dari Pidi. Tapi adanya nih di Aceh, di Banda Aceh tentunya. Jadi penasaran bagaimana? Ya ikutin terus Penajo Aceh. Assalamualaikum. Kakak. Tunggu. Ya, Gimana kabarnya kak? Baik. Iya. Hari ini kita mau buat apa kak? Oh, kita akan coba buat khas Aceh. Khas Aceh? Salah satu kuliner dari ikan. Dari ikan, Iya. ya. Ini biar pemirsa Aceh TV-nya yang di rumah penasaran, kita rahasiakan dulu ya kak ya? Iya, iya. Oke, ikutin terus Penajo Aceh. Pemirsa, jadi kita pada hari ini mau melihat proses pembuatan ikan bandeng, tapi ini dengan cara lebih spesial nih. Untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa ngikutin. Tahap pertama kita akan melihat proses pelepasan daging ikannya sendiri nih. Ayo, yang penasaran ikutin terus Penajo Aceh. Cara pembuatan bandeng tanpa duri khas Aceh atau dengan nama lain adalah muluh tepeh. Namanya muluh tepeh itu artinya prosesnya ini. Kalau bahasa Aceh tepeh. Kenapa ini prosesnya? Tujuan untuk lebih mudah kita melepaskan daging ikan yang melekat di badan ikan, jadi kita mudah mengeluarkan dari badannya. Jadi tulangnya nanti bisa langsung keluar dengan sendirinya. Jadi prosesnya ini kita lakukan sampai benar-benar ikan ini lembek. Ya. Kalau enggak dia dagingnya itu susah kita keluarkan dari badan selengket. Jadi pemirsa harus sangat hati-hati dalam proses ini, karena kan di dalam bandeng ini ada hati, ada yang membuat pahit itu apa? Empedu ya? Iya. Nah, jadi kalau dia kena, bisa membuat ikan juga pahit. Hancur di dalamnya. Jadi ini butuh waktu berapa lama kak untuk pembuatannya sendiri? Pembuatannya sendiri kalau dari tahap pertama Sampai akhir? seharian sebenarnya. Seharian? Sebenarnya. Kalau kita mau benar-benar ciri khas banget yang ada, cuma dia ini sebenarnya asalnya dari Pidi. Itu pun nggak semua orang bisa buat ini. Berarti kak untuk waktu pembuatannya sendiri kalau dari tahap pertama sampai akhir bisa 1 jam ya? Lebih. Ini karena kenapa? Dia kan bertahap-tahap prosesnya. Setelah pertama dibersihin ini sisi, yang dipeh-peh ini bahasa Aceh dipeh-peh. diketok ya? Nah, kalau bahasa Indonesia berarti Diketok. digeprek. Kalau ayam geprek ya. Nah, jadi kemudian baru kita keluarin. Tahap berikutnya kan dicuci, daging-daging semua udah bersih. Kemudian dimasak dengan rempah-rempah Aceh khas Aceh. Khas Aceh yang kaya memang akar rempah-rempah Aceh. Setelah itu baru dimasukkan kembali dalam kulit ikan ini. Nah, jadi tetap utuh, nampaknya tetap utuh, tapi tidak ada tulang. Tidak ada tulang. Tidak ada tulang. Kenapa tadi setelah dimasak kita cabut satu-satu dagingnya. Jadi emang tulangnya itu kita keluarin satu-satu dengan jari, dengan tangan. dengan tangan. Iya. Jadi memang prosesnya ini sangat lama kak ya? Sangat lama. Bisa jadi 1 hari, bisa jadi berapa jam ya? Kok memang satu ikannya aja? Yang jelas memakan waktu setengah hari paling cepat. Setengah hari paling cepat. Cuma yang lamanya itu nanti waktu mengutip tulang. Mengutip tulang. Jadi Memanggangnya pun nggak bisa dengan kita maksa apinya, nggak bisa.
Harus dengan api pelan-pelan. pelan. Setelah pertama agak besar, kemudian waktu bahasa Aceh, ada bahasa Aceh namanya leit. Leit. Jadi itu tahapan proses itu yang harus ada di produksi Ikan. untuk mulut tepeh. Jadi memang untuk pencinta mulu ini tidak takut lagi dengan makan duri ya. Biasa ikan ini terkenal memang banyaknya duri Kak ya. Ya. Tapi untuk di mulut tepeh sendiri ini memang durinya udah dicabut semua dan memang nggak ada duri sama sekali. Ya Cuk Kak ya. Iya, iya. Oke, ini masih lama nggak Kak? Coba kita lihat. Oke. Nah, jadi kita lihat teksturnya udah agak lembek ya. Heeh. Kemudian kita kerat belakangnya. Oke. Berarti kita belah nih Kak ya. Ya. Jadi dibelah, dagingnya juga masih utuh ya Kak? Ya. Hmm. Ini. Kemudian kita pakai jari Jari sampai benar-benar ke pangkal kepala. kepala. Harus dipatahin tulangnya. Ya. Ya. Jadi memang pembuatan ini memang harus yang benar-benar ahlinya ya. Ya. Kalau nggak yang ahlinya sepertinya nggak bisa. Kok Afni sendiri kayak nggak bisa nih pemirsa. Oke. Butuh tenaga juga ya Kak? Butuh kehati-hatian. Mm. Makanya dari awal dia itu harus benar dikatakanlah tepeh. Kalau nggak tepeh, nggak akan bisa keluar ini semua Dagingnya. Jadi urang Aceh terutama urang pidi, nah, jadi keluar bahasa Aceh sedikit ya. Perlu karena ini apa? Melestarikan budaya Aceh. Jadi nggak ada di tempat lain. Memang khususnya di Pidi. Khususnya yang ada itu pun di kemukiman Trung Campli. Nah, itu daerah asal kelahiran saya ya. Sengaja ini saya tampilkan biar dikenal sama masyarakat luas. Ada salah satu kuliner khas kita dari Aceh yang harus kita lestarikan. Iya. Jadi ini ya kita ambil dagingnya semua. Oke. Nah, ini kita buang yang tadi, hati-hati. Iya. Itu apa tadi Kak, empedunya ya? Empedu, Perut dagingnya. semua di situ ya? ya. Nah, ini kita pisahin. Oke. Jadi Jadi- sudah selesai. Oke. Ini tahap pertama udah selesai ya Kak ya? Oke. Tinggal kita cuci ya. Iya, oke. Jadi ini tahapan mencuci kalau secara Islami. Nah, jadi darah ini ada tergandung najis di dalamnya. Jadi benar-benar kita cuci ya. Ya, pemirsa Aceh TV, jadi kita udah melihat tadi bagaimana proses pertamanya yang ikannya mulai dagingnya dikeluarkan, dan sekarang kita akan melihat lagi proses keduanya. Jadi bagi pemirsa yang penasaran, boleh ikutin terus Penajo Aceh. Ya. Jadi ikan bandeng yang tadi udah kita keluarin, proses tepeh-tepehnya sudah seperti ini, udah dibersihin, udah dibumbuin. Sebenarnya ini enggak jeruk nipis lagi sama asam kandis ya. Kita masukin. Kemudian Kita tambahkan ini semua bumbu-bumbu
yang sudah dihaluskan ya. Jadi ada kemiri, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, lada, Lawang, iya, bunga lawang, kayu manis. Nanti kayu manis kita taruh aja begini ya. Jadi ini kita tambahkan juga. Ini berapa lama Kak Bu? Ini kita masak sampai dia kering, benar-benar kering ya. Iya. Jadi bumbu yang tadi udah menyatu semua dengan daging. Kita tunggu dia sampai benar-benar kering. Ini biasanya memakan waktu berapa lama Kak? Asal ada kira-kira sekitar 10 menit atau 15 menit lah. Jadi memang ini pembuatannya memang harus betul-betul sabar. Jadi Kak boleh cerita sedikit ini untuk bahan-bahannya sendiri ini, mulai dari santan. Kenapa harus memakai santan? Kan dari ikannya ini terkenal dengan ikan yang sudah rasanya sudah memang manis dan juga mungkin gurih ini. Iya. Jadi karena ini warisan indah tuh dari dulu, mungkin sebelum saya lahir atau kapan sudah memang begini resepnya, dan setelah itu kita ketahui memang di masyarakat kita Aceh santan itu udah melekat ya. Memang dipakai di setiap makanan. Iya. Iya. Jadi ini selain bumbunya ada santan, tadi ada bawang merah, ada apa lagi Kak? Kemiri, lada, ketumbar, Kayu manis yang kita ini aja ya. Yang dia nggak memakai minyak ya. Afni bisa mencium wanginya? Ya, wanginya udah mulai tercium Kak ini. Ini dari wanginya memang khas Aceh sekali ya. Iya. Ya, ini memang di dalam santan ini memang udah kita taruh garam tadi ya di ikannya juga ya. Di ikannya kita taruh garam. Selain garam biasanya untuk bumbu halus apa ya? Selain tadi di dagingnya itu kita taruh jeruk nipis. Dia hilang bau amis sama asam kandis ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ini bisa membuatnya di rumah. Tapi ini memang harus sabar dan telaten ya Kak ya. Iya. Karena kalau nggak sabar ini untuk mengupas ikannya aja ini memang luar biasa. Ini bagi perlu sebuah kesabaran dan ketelatenan ini untuk mengupas ikannya sendiri, mengeluarkan dagingnya. Jadi ikutin terus Penajo Aceh. Jadi pemirsa Aceh TV, ini adalah ikan yang tadi kita masak ya sampai kering. Nah, sampai kering. Nah, kita kan udah kering nih begini. Kita ambil satu-satu, kita pindahin tulangnya. Nah, ini nggak ada tulang lagi. Udah kita bersihkan ya. Nah, tadi udah proses kita bersihin. Cabut satu-satu, jadi sampai benar-benar cuma dagingnya aja. Daging ikan beserta bumbu rempah-rempah yang tadi. Nah, kemudian proses selanjutnya. Nah, ini yang di awal tadi, kulit ikan bandeng, nah, masih utuh. Kita masukin daging ikan nih. Ya. Ini memang nanti bentuknya seperti ikan asli Kak ya? Iya. Jadi Kak, kulit ikannya sendiri ini memang direbus dulu atau gimana? Enggak. Kulit ikan ini sendiri kan tadi masih mentah. Kita bumbuin aja dengan garam, dengan jeruk nipis, asam kandis. Nah, kita pakai kunyit sedikit biar ada warna. Jadi Kak, memang ini prosesnya ke proses yang ketiga ya? Ya. Ya, ini proses memasukkan daging ikan yang sudah dimasak tadi ke dalam ikan yang dikupas tadi, yang tinggal kepalanya aja ya Kak ya? Ya. Iya.
Ini untuk ikannya sendiri nanti akan dibakar lagi. Iya. Ditaruh ke dalam daun dan nanti akan dibakar lagi. Ini jadi sudah berbentuk ikan, pemirsa. Ya. Ya, sudah cantik, sudah berbentuk ikan. Tahapan berikutnya, Oke. Jadi Kak, ini untuk prosesnya sendiri, kenapa harus memakai minyak di dalam? kulit ikan ini kalau nggak kita pakai minyak kan berlengket di daun. Iya. Nah, jadi supaya dia nanti karena dia proses manggang, kita olesi sedikit minyak. Minyak Ya. ya? Biar nggak berlengket ya. Iya. Nah, prosesnya memanggang. Oke. Jadi pemirsa jangan ketika berapa harga ikan nih. Jadi tahapan inilah tahapannya ya. Daunnya aja sekarang kita sulit dapatkan kan? Iya. Jadi memang harga ya sesuai ya Kak ya? Iya. Dengan kesusahan kita buat Prosesnya. ikannya, dengan prosesnya. Oke. Karena membutuhkan waktu bisa jadi seharian atau setengah hari, ini paling cepet. Oke, kita bungkus ya. Iya. Jadi ini harus ditusuk pakai lidi Kak ya? Ya. Supaya nggak keluar ikannya. Oke, sudah jadi. Teng-treng-treng. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, inilah proses tahap keempat dengan tusuk-tusuk ini. Dan kita sekarang akan Proses melihat terakhir. proses terakhir atau proses kelima. Jadi memang betul-betul prosesnya dari pertama udah hampir sampai 5 nih pemirsa. Jadi ikutin terus Penajo Aceh. Jadi Kak, untuk pemanggangannya ini memang harus memakai yang tradisional seperti tapih kalau bahasa Aceh ya. Kalau bahasa Indonesianya ini sabut kelapa. Jadi memang harus menggunakan ini Kak. Ya. Kenapa? Karena kan kalau kita menggunakan gas, pertama kita rasanya itu pasti berbeda. Nah, kemudian gas itu menghabiskan mungkin cukup banyak. Iya. Karena proses tahapan ini harus lama. Harus lama. Lama. Berapa lama ya Kak? Lama, paling lama itu 2 jam. 2 jam. 2 jam itu kemudian kan udah habis yang besar sedikit apinya. Habis itu tinggal api yang kecil-kecil. Artinya Sangat bahasa kecil, Aceh leit. Nah, leit bacut-bacut dengan api yang kecil. Nah, jadi tunggu di situ matang di atas bara api Bara tersebut. api. Memang harus 2 jam, ini kurang lebih ya Kak ya, Iya. 2 jam prosesnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ini kita sudah mengikuti proses dari awal sampai akhir, dan kita akan ada juga menu kedua ya Kak ya. Iya. Menu kedua, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah penasaran, ikutin terus Penajo Aceh. Ya, pemirsa Aceh TV, tadi kita sudah melihat menu yang pertama, mulut tepe, dan sekarang akan ada menu kedua, yaitu asam tiram. Ya, asam tiram ini memang khas dari Pidi juga, yang akan dibuat oleh cuka kita. Oke, bahan pertamanya Kak, ini kita akan Ya. langsung membuatnya. Bahan pertama bawang merah ya. Bawang Ulek-ulek merah. aja. Iya. Ini jadinya khas Afni ya. karena Oke. Ya. Ya. Jadi ini butuh waktu berapa lama Kak? Nggak lama dia. Nggak Kalau lama. kita memang di rumah susah makan, susah ada menunya belum ada. Ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif ekspres cepet langsung santap. Iya. Rasanya juga
Tapi ini butuh tenaga juga sepertinya Kak ya? Iya. Jadi pemirsa, tiram ini berbeda. Dengan? Berbeda sekali yang ada di kita kenal yang di Banda Aceh dan Banda Aceh. sekitarnya. Nah, jadi ini khusus memang tiram dari PD. Dia bedanya kenapa? Karena di sana ini begini aja kita makan sebenarnya udah endos. Ya? Jadi memang udah matang dia. Udah matang Kak ya? Ini untuk tiramnya sendiri ini Kak memang direbus dulu atau gimana ya? Bukan direbus, dia kan Jadi dipanggang macam kita panggang ikan tuh di bawah api. Jadi cangkangnya itu kira-kira udah terbuka, baru dia ambil dagingnya. berarti udah masak. Jadi kalau orang di PD sana, karena masyarakatnya adalah petani di kampung saya kan tambak dekat tambak tuh. Jadi orang sana pulang capek-capek, Tidak perlu tidak perlu repot dengan menu-menu lain, tinggal ini aja. Nah, campur ini Ini aja. sepertinya udah Kak. Udah oke, cabai kecil, cabai rawit ya. Cabai rawit. Oke. Asam sunti ya. Wah, suntinya ini memang tinggal dicuci aja Kak ya? Iya. Tadi kok cabenya memang harus kakak yang urus karena memang udah spesialis memasak. Ini kalau asam suntinya agak lebih lembut. Biar Afni aja. Nah, biasanya kan yang kita tahu asam udung ya kan. Nah, sekali-kali ini mungkin bisa jadi ya alternatif ibu-ibu di luar sana asam tirom. Asam tirom. Nah, bahasa Aceh asam tirom. Bahasa Acehnya asam tirom, kalau bahasa Indonesianya asam tiram. Iya. Oke. Ini sudah bisa nih ya. Udah bisa, sudah halus Kak ya? Oke. Ya. Ini nggak usah diulek. Jangan diulek. Nggak usah diulek lagi. Hancur. Aduk-aduk aja. Oke. Ini udah kita aduk, sudah Kak? Sudah selesai. Nah, kalau penguat rasa yang ada kan biasanya mecin namanya. Mecin. Ini air tiram itu sendiri jadi penguat rasa. Nah, seperti jadi kental kuat rasa tiram itu benar-benar melekat lagi dalam tiram tersebut. Ya. Jadi boleh ditaruh, boleh enggak. Air tiram ini dari mana? Jadi air dari cangkang itu pertama dia melengket terus. Nah, netes ya, sudah. Oke. Ini kita tambahkan Iya, serai, serai. daun jeruk. Oke. Jadi pemirsa nanti bisa mencoba sendiri yang agak muda daun jeruknya ya. Sudah? Oke Kak. Oke. Pemirsa Aceh TV, inilah hasil dari mulut tepeh tadi yang dari awal sudah kita lihat prosesnya.
mulut tepe. Jadi dua menu tadi kita akan merasa bagaimana rasanya. Oke, mulut tepeh dulu ya pemirsa. Jadi kita makan dengan nasi panas. Rasanya luar biasa, menyum. Kalau bahasa Aceh menyum, kalau bahasa Indonesia terasa ini. Jadi memang betul-betul durinya tidak ada satupun lagi di ikannya. Banget. Jadi untuk menu kedua, asam tiro. Memang rasanya menyum, memang terasa sekali, luar biasa, semangat pemirsa. Jangan lupa pesan di IG-nya Mulut Tepeh. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah tadi kita sudah melihat dua menu, mulai dari mulut tepeh, juga ada asam tiram, dan kita akan membuat cemilan juga nih. Untuk yang pemirsa yang ada di rumah yang penasaran, boleh. Ini ada cemilan apa Kak namanya? Nah, cemilan ini mungkin kalau menurut saya namanya unik ya. Biasa kita makan pangsit dengan mie ya, bakso. Ini ada pangsit kacang sembunyi namanya. Iya, jadi karena kacangnya tersembunyi di dalam. Iya. Untuk pemirsa yang ada di rumah penasaran bagaimana cara pembuatannya? Oke, langsung saja kita akan melihat. Ayo Kak, yang pertamanya tahapnya apa aja nih? Jadi adonannya ini kan sudah jadi ya, sudah kita buat. Jadi adonan ini terdiri dari tepung terigu, mentega, dan sedikit garam. Nah, itu saja air untuk mengaduknya. Jadi kita uleninya itu sampai benar-benar lembut. Merata semuanya, benar-benar kalis. Nah, baru kita proses menggiling. Menggiling ini adonan yang sangat sederhana. Nah, jadi ibu-ibu di rumah bisa membuat semuanya ya. Jadi adonannya sampai pertama tebal. Nah, jadi ada ukuran di mesin menggilingnya. Nah, 1 sampai dengan berapa Kak? 9 sampai yang tertipis. Mungkin beda-beda ya, beda-beda nama alat nih, beda-beda nomor ukuran tertipisnya. Jadi ini sudah beberapa tahapan dari yang paling tebal. Ini di tengah, ya sedikit-sedikit habis ukuran ini. Ayo Afni kita giling. Oke, Afni mutarin mesinnya aja ya. Oke. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa membuatnya ini di rumah, dan bisa juga untuk kue untuk lebaran ini. Ya. Cemilan pun bisa ya. Cemilan untuk tengah Sambil malam. nonton. Sambil nonton. Iya. Ini ya udah setipis mungkin. Gampang ya Kak ya? Iya, gampang saja. Ini lalu kita potong. Oke. Dipotong. Ini memang adonannya memang nggak akan lengket lagi ya? Enggak. Nah, baru kita ambil kacang. Nah, inilah disembunyikan di dalam kulit pangsit ini. Boleh dicoba Afni? Boleh Afni coba ya? Iya. Oh, sangat gampang ya. Tapi tidak secantik yang aslinya. Ya. Oke. Ini dia hasilnya. Jadi ini hasil sudah kita Lihat. sembunyikan kacangnya. Iya. Ini nanti tinggal kita goreng aja. Iya, ini tinggal digoreng aja jadi simple ya. Dan ini juga Afni Nah, lihat tadi ada 3 rasa varian ya? 3 varian rasa. Jadi saat ini kita sudah ada rasa balado. Ini balado. Ini jagung. Dan Ini karamel. ada juga rasa karamel. Tapi kok favorit Afni sepertinya ini ya. Oke. Iya, karena Yang Afni suka manis ya? Iya, suka manis seperti orangnya. Iya. Oke. Iya. Untuk pemirsa yang ada di rumah, kita sudah melihat tadi bagaimana proses pembuatan mulut tepeh.
juga tadi ada asam tiram, dan terakhir pangsit kacang tersembunyi. Ya, untuk harganya sendiri nih Kak. 10.000. 10.000 Jadi murah-murah saja ya. Harganya 10.000 Iya. satu kemasan ini. Iya. Dan mungkin tadi untuk mulut tepehnya sendiri. Mulut tupeh saat ini kita masih mempromosikan, jadi harganya itu 45.000. Dan nggak usah susah-susah, sekarang sudah ada di Grab, GoFood. Nah, jadi baik siapa saja yang ingin merasakan mulut tupeh, hadir di Banda Aceh dan sekitarnya. Penasaran? Ayo rasa. Ya. Jadi pemirsa, kita sudah mengikuti 3 menu hari ini yang luar biasa, khas Aceh ataupun khas Pidi ini ya, Iya. asli Pidi. Dan untuk ini sendiri, ini bisa langsung diorder di Kak kita. Dan nama IG-nya apa ya Kak? Saat ini masih nama atas nama mulut tupeh. Iya. Dan ada menu-menunya lain ya Kak ya, Iya. untuk pilihannya. Semoga menu-menu makanan hari ini bisa menjadi referensi makanan untuk keluarga Anda yang ada di rumah, maupun ini bisa menjadi salah satu alternatif oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat Anda ini. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, saya Nurul Afni Dan saya Cut Kak Ati. Kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penajo Aceh. Cabai rawit. Oke, ada tenaga ya.